Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, saya akan show berbincang bersama dengan narasumber dan co-host kita pada malam hari ini. Dan di sini sebagai narasumbernya ada Nabila. Halo Kak Nabila. Yuk. Nah, dan ada juga co-host saya, Kak. Oke teman-teman, pada malam hari ini kita mempunyai tema yang cukup menarik, yaitu jurus jitu kuliah sambil kerja. Kisah inspiratif tentunya dari mahasiswa mandiri, yaitu narasumber kita tadi Kak Nabila. Nah, berhubung Kak Nabila ini kuliah sambil kerja, itu pasti lagi di reward-rewardnya, apalagi ini udah semester akhir ya Kak Nabila ya? Ya, nah Kak, kan berhubung Kakak nih semester akhir dan mungkin Kakak udah mulai kerja sebelum kuliah ya? Iya. Nah, apa sih yang memutuskan Kakak untuk kuliah sambil kerja itu? Awalnya itu karena bosan ya, dan saya dari SMA itu ikut organisasi. Ya, waktu ikut organisasi itu kayak ngerasa kurang aja gitu. Kan kalau organisasi kita ikut kegiatan tapi katanya itu gak ada hasilnya gitu. Jadi saya memutuskan buat kerja dulu buat nambah-nambah dulu, buat saya sambil jadi juga kan, buat sendiri gitu. Jadi ini ceritanya iseng-iseng berhadiah ya Kak Ya, Nabila. langsung berhadiah gitu kan. Tapi keterusan Ya keterusan. Asik ya Kak, terlalu asik gitu ya. Asik banget kayaknya sambil kerja nih. Nah, kalau misalnya kakak itu gimana sih mempersiapkan diri untuk kuliah sambil kerja itu kan pasti enggak apa ya? Gampang. Ya enggak gampang ya. mungkin dari segi waktu sih, manajemen waktunya itu lebih sulit karena kadang ada waktu kuliah sama kerja bentrokan. Nah kadang kalau kayak gitu kita juga harus jujur gitu kan sama atasan, juga jujur sama dosen juga kan, kadang izin telat atau sebaliknya tukar shift sama kawan kerja kayak gitu sih. Jadi kawan kerja di sini itu fungsinya ya itu tadi ya komunikasi dengan kakak. Nah, kalau kakak lagi kerja dan kuliah tuh di apa ya terbuka aja ya sesama lingkungan supaya orang-orang di sekitar juga paham loh kakak tuh manajemen waktunya gitu ya. Nah, kan Kakak dalam segi yang susah itu kayak mengatur waktu. Nah, apa sih Kak menurut Kakak nih prioritas utama Kakak? Apakah Kakak lebih memprioritas dari kerja atau lebih ke kuliah? Kalau prioritas utama kuliah sih. Karena kan kita dari awal juga kuliah tuh kan kerja kayak mungkin cuma tambah-tambahan aja buat pengalaman doang. Pengalaman Ya, pengalaman aja. Tapi kuliah sambil kerja itu bagi sebagian orang juga termasuk hal yang sulit sih sebenarnya. Makanya manajemen waktu tadi itu kan penting. Terus gimana kita berkomunikasi sama itu juga pastinya dibutuhkan ya. Dan kakak juga kan pasti mempunyai prioritas kan antara kerja dan kuliah. Dan kakak juga bilang kalau prioritasnya pertama itu pasti kuliah dulu ya teman-teman. Nah, kalau kerja itu mungkin sampingan aja ya sampingan. Dimana itu membuat saya itu lebih pandai memanage waktu. nah iya Terus ini juga sih mungkin dari fisiknya sih. Kayak Karena kan ya harus kuat kan. oh ya kan benar padahal kuliah dari pagi kan Dari sampai pagi. sore, nanti lanjut kerja lagi sampai setiap hari. Nah Kak, kan setiap kuliah sama kerja tuh pasti ada konfliknya masing-masing. Nah, gimana sih cara Kakak mengatasi itu? Itu tadi sih edukasi. Mungkin palingan konfliknya cuman dari bentrokan jadwal itu sih. Oh, baru cuma itu aja ya, nggak sampai berlebihan kayak sampai kalau semisal gini kak kan biasanya jadwal kuliah ini dosennya nggak tentu ya, kadang biasa minta zoom kadang masuk gitu kan. Nah gimana kalau dia minta zoom atau jam-jam kuliah itu di jam kakak kerja, nah itu gimana? Nah, itu kadang kalau dosen kadang nggak terlalu
dadak ya, jadi kayak masih aman gitu. Nah, palingan kalau dadakan gitu, biasanya kita langsung chat sama lawan shift sih. Langsung tukar ya. Ya, tukar jadwal. Kayak gitu. Berarti peran teman di sini juga sangat krusial ya tuh. Nah, sangat penting buat tukar gitu kan. Nah, Kak, setiap orang kan punya support systemnya masing-masing, Kak. Nah, apa sih support system Kakak yang bisa membuat Kakak semangat kerja, Iya, semangat kerja, semangat kerja gitu kan. Karena kalau tanpa support system tuh merasa berat banget ya ngejalanin hari-hari. Banget. Mungkin kakak ada pacar gitu kan yang nyemangatin. atau hal-hal yang bikin Kakak senang gitu Iya, kayak kerja kan pasti setiap orang ada yang senang sekali, ada yang kurang kan. Gimana tuh kak? Ada sih, terutama ya pasti orang tua sih kan. Kalau kuliah ya kita alasannya itu harus selesai tepat waktu, terus kayak nilai juga aman, jadi nggak mengganggu waktu kuliah juga kerjanya. Jadi bermanfaat sekali kalau kita orang tua atau orang tua juga. Mungkin yang lainnya palingan dari kawan sih tadi bekerja kan sebesar banget, karena kalau kita di tempat kerja itu lingkungan itu sangat penting banget sebenarnya. Yang buat kita betah buat kerja itu kawan sih. Gimana kita jam berat, ya kita harus sefrekuensi nggak sih? Nah iya. Apalagi kalau misalnya enggak frekuensi terus kita saling canggung gitu. Iya betul. Pasti susah gitu untuk kompromi, untuk mencari memecahkan masalah gitu kan. Itulah alhamdulillahnya kawan saya itu di tempat kerja baik-baik semua sih. Dan ngerti juga kalau saya sambil kuliah gitu kan, jadi kalau mau tukar jadwal itu aman gitu, nanti bisa. Tadi kan kita ngebahas support system juga ya kan, terus cara manajemen waktu. Nah, lalu kakak di sini itu ada nggak sih tips buat teman-teman cari pekerjaan yang sesuai gitu loh? Maksudnya kayak kita tuh nggak Susah gitu kan, kayak misalnya sedangkan Kakak nih mungkin pekerjaan Kakak yang sekarang nih benar-benar sesuai dengan kriteria Iya Kakak. benar, maksud saya lebih Nah, apalagi kan setiap orang pasti sulit mencari yang cocok pekerjaan yang sama kayak serak gitu kan. Nah, gimana tips Kakak? Kalau dari saya sih mungkin dari sesuai passion sendiri sih ya. Sesuaikan passion dari kalian sendiri. Kalian tuh sukanya apa? Nah, kerjanya ya harus sesuai gitu kan sama apa yang kalian suka. Mungkin kalau misalnya nggak suka pun nggak apa-apa sih, tapi diminati aja ya, diminati disukain aja sih. kita sukain ya. Berarti kalau semisal kita kuliah nggak satu apa ibaratnya kita jurusannya ini terus ngambil pekerjaannya ini tuh nggak apa-apa ya kan ya, sebenarnya tergantung minat dan kesukaan kita aja apa ya kan ya. Mungkin kadang pun kita juga kuliah nggak sesuai sama Iya benar kan. Itu mungkin termasuk valid. Nah, kalau misalnya kalau boleh tahu nih Kak, pekerjaan Kakak sekarang nih apa gitu? Kalau saya dekor. Oh iya, Pernah sering lah. sebelumnya kakak itu cuma profesi ngedekor kue atau ada profesi sebelumnya? Sebelumnya banyak sih pengalamannya ya. Saya dulu pernah juga jadi waiters di suatu mie ayam itu. Tapi itu nggak bertahan lama sih, karena kerjanya itu merangkapkan dan juga baliknya juga malam. Nah, sedangkan kita kan kalau kuliah kadang pulangnya juga harus ngerjain tugas juga kan. Nah, jadi harus sesuaiin waktunya itu susah kalau pulangnya agak malam gitu. Nah, jadi saya cari lagi tempat kerja yang sesuai dengan jam kita juga kan. Jadi harus balance guys. Jadi kayak nggak usah terlalu dengan itu terpakai dengan itu aja, coba ya semuanya gitu. Terus sesuaikan juga waktu kalian dan sesuaikan sama fisik kalian juga, kayak kemampuan kalian ya, kemampuan kalian sendiri gimana. Misalnya makannya
berapa jam gitu kan. Nah, itu boleh. Karena kemarin juga saya sambil magang juga, itu dari jam setengah 8 sampai jam 5 magang. Nah, alhamdulillahnya juga di tempat kerja saya itu boleh sambil magang kan. Jadi jam 5 sampai jam 9 saya kerja lagi. Baliknya baru ngerjain tugas. Agak riwah ya saya ngedengarnya, udah kuliah, magang, lalu kerja juga gitu kan. Pulang kerja langsung ngerjain Ngerjain tugas lagi. Ya. Waduh, hebat sekali narasumber kita kali ini. Bolehkah kita tepuk tangan dulu? Nah, pastinya kan dalam kerja sambil kuliah itu banyak dong tantangan. Gak mungkin jalannya mulus-mulus aja gitu kan. Nah, kalau tantangan dari Kak Nabila sendiri itu apa ya? Kalau kita boleh tahu nih. Paling itu tadi sih, waktu udah pasti ya. Terus capek juga sih sebenarnya. Karena kadang namanya manusia juga ya, pasti ada capeknya juga. Kadang tuh tiba-tiba kayak capek dah badannya kan, udah harian kerja, nah itu pasti dah kalau misalnya udah ngerasa capek tuh udah pasti sakit tuh biasanya tuh. Cuman jarang sih saya, karena mungkin udah memang posisinya kuat sekali kan, Udah independent woman banget ya. Udah terbiasa kuat gitu. udah terbiasa jadinya aman. Nah, Kak, kan setiap orang tuh pasti punya dan gitu kan. Nah, mentalnya pasti pernah lagi turun menurunnya gitu kan. Nah, kakak pernah nggak sih pas mental kakak terus tuh kakak merasa hidup kakak tuh kayak capek kali karena kakak udah kerja terus sambil kuliah lagi. Itu gimana kakak semua? Secara gitu kayak sediakan waktu buat healing. Nah itu guys, sibuknya kalian jangan lupa sediakan waktu buat healing. Ini buat juga ya, Diri kita ya, mencintai diri sendiri ya, terutama guys. Nah, buat kalian yang di luar sana juga kuliah sambil kerja. Nah, kenapa tuh bagi kaum yang masih kuliah lah ya. Nah, penting banget buat ngasih reward ke diri sendiri. Pokoknya apa ya, cintai diri sendiri itu apa? Gimana love sih? yourself. Nah, love yourself gitu. Nah, tentunya juga kita kan kuliah sambil kerja itu pasti punya motivasi ya. Nah, kalau kakak sendiri nih, motivasi kakak buat terus-terusan jaga komitmen kuliah sambil kerja itu gimana? Mungkin motivasi saya ya tentu saja masa depannya. Jadi walaupun kita sambil kuliah juga harus selalu banyakkan relasi, terus banyakkan pengalaman juga. Jadi enggak stop di satu aja. Jadi kalian juga harus banyak-banyak buat cari pengalaman lah. Biar nantinya pas kita di masa kerja kita terbiasa. Karena kemarin juga saya pas magang itu ngerasain banget dimana dunia kerja itu memang sangat-sangat monoton gitu di tempat kerja itu biasanya dibandingkan tempat kerja saya, karena mungkin nggak sesuai passion kali ya. Karena kan tempat itu saya magangnya di kantor gitu kan, dan saya tuh sama komputer aja gitu setiap harinya, kayak tuh komputer terus ngobrol-ngobrol sama kawan kerja itu gak ada gitu. Sama ngomongnya juga jarang, jadi kayak itu sih buat kalian banyak memiliki pengalaman sama relasi. Banyak pengalaman dan relasi. Nah, setelah kita ngebahas hal-hal tadi, kita kan penasaran nih ya, gimana rencana kakak setelah lulus kuliah? Setelah lulus kuliah ya, kayaknya kalau setelah lulus kuliah mungkin saya masih kerja di tempat yang sama mungkin ya, karena sesuai juga sih sama passion saya. Karena saya juga emang suka melukis, suka menggambar, jadi kan di tempat kerja saya itu ngedekor juga ya. Nah itu udah sesuai cuman mungkin saya akan mau cari pengalaman baru lagi sih, karena saya juga psikologi, jadi mungkin ada rencana mau ke arah sana. Jadi coba-coba dulu ya, keluar dari zona nyaman lah ya.
apa mungkin gak sih kak kan fashion kakaknya Sebenarnya kan jadi penumpangnya balik kan. yang lain-lain itu mungkin gak kalau misalnya kakak tuh bakal buat toko sendiri gitu kan kalau misalnya sudah terkumpul biayanya itu kan mungkin gak Aku kayak kayak gitu lah. Toko sendiri kayaknya masih belum ada di rencana saya. Karena basically saya juga emang gak suka berbisnis jadi kalau berbisnis itu kadang saya suka rugi sendiri. Ya, biasanya orang-orang yang suka rugi sendiri kenapa gak enak kan Ya kayak apalagi temen yang beli kan ya banyakan ngutang dulu ya kan. aduh kacau nih. Nah mungkin kita langsung dari tadi kan kita ngebahas soal gimana kakak kuliah sambil kerja, gimana kakak cara memotivasi diri. Nah kalau kakak udah ada tujuan kayak rencana-rencana selanjutnya, ini kan pasti kakak tuh ada yang namanya motivasi diri sendiri tuh kayak buat lebih maju tuh gimana nanti biar apa yang udah kakak punya itu tercapai. Maksudnya setelah kakak lulus tuh langsung bisa mencapai itu. Gimana tuh? Kalau kayak gitu kita harus ingat sama tujuan awal kita selama kan kita tujuan awalnya ya kuliah gitu kan buat dapat gelar buat dapat kerjaan yang lebih baik gitu kan. Nah jadi kayaknya ya itu biar kita lebih tertata aja ke depannya itu bakalan gimana mungkin sampingan boleh aja jadi biar buat pengalaman buat nambah relasi lagi gitu buat ke depannya. apa sih pesan dari kakak untuk para pendengar kita di sini dari kita jejak kakak yang awal mulanya dari kakak belum bisa apa-apa sampai kakak bisa semandiri sekarang. Misalnya buat kalian yang sambil kerja sambil hidup ya bisa ataupun yang cuma cari profesi aja gitu ya. Nah, jangan takut buat coba sih buat coba hal baru. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman kalian. Karena kalau lama-lama di zona nyaman kalian, ya paling nggak bakalan maju gitu. Kayak gitu sih. Mungkin dia sambil kerja tuh berat, tapi kalau belum dicoba kan belum tahu kan. Seru loh kan, kayak dapat duit gitu kan, dapat duit terus beli apa-apa gitu kita beli. Bete lah. Untung juga tetap dapat kan. Iya, kita harus mengembangkan yang cara kuliah dan tadi. Oke, terima kasih pada Kak Nabila yang tentunya udah menyempatkan waktu ngobrol-ngobrol bersama kami. Kak Nabila. Nah, cukup dulu ya episode kita kali ini ngobrol-ngobrolnya. Saya telah host pertama, saya Pira. Dan saya Vika. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa episode lain kali. Sampai jumpa.